Terima kasih Bapak Gembala, puji Tuhan. Ya baik Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan, saya akan melanjutkan sedikit, setelah itu kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Malam hari ini kan banyak konsultasi ya, Papa Mama, Bapak Ibu Saudara. Ya saya menyambung yang Bapak Gembala sampaikan, memang kunci itu di orang tua. Saya hari ini jadi orang tua, saya punya anak OL, ada pengalaman kemarin kan sudah tambah besar ya, terus tambah besar, lalu karena kalau kami, rumah kami kalau malam kan lampu, beberapa lampu kami matikan. Terus dia bilang, waktu itu kan rumah kami kan 2 lantai, waktu itu kami di lantai 2, dia mau turun ke bawah karena mamanya di bawah, saya di atas, saya kan ada kerja, ada laptop di atas. Terus dia mau turun, tapi dia bilang, "Pak, Well takut kalau turun, gelap Pak." Terus saya tanya, "Kenapa kamu takut?" "Ya takut aja gitu." Nah biasanya kan saya mau kasih tahu Papa Mama ya, jangan pernah cerita hantu sama anak. Itu saudara sedang memberikan racun kepada anak saudara. Saya tidak ngomong soal setan kepada anak saya cuma tanya, "Kenapa kamu takut?" "Ya takut soalnya gelap." Di situ saya masukkan, saya bilang, "Kan kita punya Tuhan Yesus, kenapa takut?" Saya bilang itu, tapi Well takut. Wis percaya kamu turun ada Tuhan Yesus. Dan betul saudara, dia coba turun ke bawah. Bisa, padahal lampunya gelap. Dia sampai kamar, dia cerita ke mamanya, "Ma, Well bisa loh jalan walau gelap karena ada Tuhan Yesus loh." Kuncinya di orang tua. Kemarin mau ngambil HP karena saya sudah izinkan untuk ada screen time, tapi tetap kita kontrol dan kamarnya kan gelap karena kami nggak nyalakan lampu. Dia berani masuk sendiri saudara, ambil HP dan dia berkata, "Loh, Oel sekarang berani lewat gelap." Kuncinya di orang tua. Jadi banyak orang bisa buat anak tapi enggak berhasil mendidik anak. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Saya hari ini juga banyak menolong orang tua. Mohon maaf saya tipikal hamba Tuhan yang belak-belakan ya. Saya enggak pakai pemanis-pemanis kalau konseling. Ada yang orang tua bilang, "Pak, anak kami gini-gini." Saya akan tanya, "Ini anaknya siapa Papa Mama?" "Anaknya kami." "Iya." Berarti yang punya peran besar ya orang tuanya. 75-25, saya 25 aja, bukan yang 75 saya bukan, karena saya bukan orang tuanya. Kecuali kalau ini anaknya anak saya akan didik, akan saya ajar anak ini, karena ini anak saya. Tapi kalau itu anak dari orang lain, saya akan ajak mereka untuk mereka ikut mendidik anak mereka. Jadi nggak bisa orang tua lepas, loh itu kan tanggung jawabnya pendeta loh, kata siapa? Tanggung jawabnya orang tua itu. Nah ini yang perlu kita sama-sama membuka pikiran kita bahwa orang tua punya peran terhadap anak-anaknya. Nanti saya akan bukakan di Alkitab, ada seorang nabi, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa tapi dia mau bunuh diri. Dan bagaimana ceritanya sebentar kita akan sama-sama belajar, tetapi ada satu yang juga mau saya sampaikan kepada setiap orang tua. Sekali lagi saya selalu sampaikan ini kemanapun saya khotbah. Anda masih punya hak untuk mengecek HP anak Anda. Saya beberapa kali ketemu dengan orang tua yang pernah cek HP-nya, nah itu saya enggak berani ngecek, enggak bisa. Anda harus cek HP anak Anda, karena zaman sekarang mereka bisa mengakses apapun dari HP mereka. Mereka mau nonton apa, mereka mau Google apa, mereka mau cari apa, pengajaran apa, itu bisa dari HP. Dan saya percaya karena yang belikan HP kan orang tuanya, Anda masih punya hak. Walaupun HP dia beli sendiri, tapi Anda orang tuanya masih punya hak untuk mengecek HP-nya. Kalau sampai saudara takut untuk ngecek HP saudara anak Anda, untuk ngecek HP anak Anda, ada sesuatu yang salah. Karena itu hak Anda. Kalau dia sudah nanti menikah, itu sudah beda lagi. Karena sudah jadi keluarga sendiri, sudah walaupun boleh memberi nasihat. Tetapi selama dia bersama-sama dengan Anda masih punya tanggung jawab itu. Jadi enggak bisa lepas tanggung jawab Papa Mama. Terus nanti kalau anaknya masalah dibawa ke gereja saya suruh menyelesaikan. Bukan begitu caranya. Tapi kita harus berpartner. Banyak orang tua yang ngecolkan, wah ini urusannya pastor ya, loh enggak bisa, ini anaknya siapa? Darah dagingnya siapa ini? Papa Mama, maka kita gereja dengan orang tua berpartner. Bukan dilepaskan gitu, enggak begitu. Saudara saya melayani seorang anak yang dia sama orang tuanya karena orang tuanya ngecul gitu saudara, dilepas jadi ada masalah dengan anak ini, ditaruh di tempat rehabilitas. Padahal itu kan untuk orang-orang yang pakai narkoba dan setelah narkoba. Dikepui saudara 1 tahun di situ. Bukan cuma itu, karena bekas-bekasan minumnya kena TBC.
kepahitan sama orang tuanya. Terus ujung-ujungnya apa? Pastor Yoel minta tolong lah. Ujung-ujungnya kan begitu, padahal Bapak Gembala dengan gamblang menyatakan di Alkitab orang tua itu sudah dikasih tanggung jawab oleh Tuhan loh. Untuk mendidik, mengajar anak-anaknya. Masalahnya gak semua orang tua bertanggung jawab. Maaf ya, saya belak-belakan apa adanya ya. Karena ini realita loh. Saya melayani generasi banyak anak-anak yang korban broken home. Banyak anak-anak korban dari orang tua yang tidak bertanggung jawab. Maaf, saya apa adanya. Karena ini supaya kita melek baik yang di live streaming, yang mendengar dari luar negeri. Ini kebenaran, firman Tuhan. Nah jadi orang tua punya peran penting. Ya. Dan orang tua adalah apa saudara? Psikolog terbaik. Saya masih percaya, saya bersyukur saya punya orang tua, papa, mama yang mendukung saya. Saya dulu pernah gak naik kelas Bapak Ibu Saudara, waktu SMP. Gak mudah. Bahkan saya ngalami dibully juga saudara. Saya dibully guru loh saudara. Loh kalau dibully teman gak apa-apa, ini guru yang bully saya. Suatu kali ada pelajaran, guru saya bilang, saya manggilnya teacher. Yoel, ya teacher, kamu yang ngajar ya, ini di depan teman-teman nih banyak nih. Loh kok saya ngajar, teacher kan teacher gurunya. Loh kan Yoel tahun lalu sudah belajar ini, jadi bisa ngajar yang lain. Kalau saya enggak punya orang tua yang kuat, yang menguatkan saya, mungkin ya, saya mungkin bisa berpikir yang enggak baik begitu. Tapi saya bersyukur orang tua saya selalu menguatkan, dan ini loh pentingnya saudara, orang tua saya selalu mengingatkan, kok ibadah ke gereja. Saya dulu ikut youth, saya dulu ikut ibadah umum juga, karena apa? Kita jangan sampai jadi orang Kristen yang orang Kristen turunan. Banyak anak-anak sekarang ke gereja karena turunan, belum mengalami Yesus. Akhirnya, mohon maaf orang tua, Anda ngajak anak Anda ke gereja sulit kan? Karena mereka belum ngalamin Yesus. Kalau mereka ngalamin Yesus, orang tua gak perlu nyuruh, dia yang akan berangkat sendiri ke gereja. Nah terus PR-nya apa? Orang tua harus sering menceritakan Yesus kepada anak-anaknya. Bukan hanya menceritakan, tetapi melihat ada Yesus dalam hidupnya. Loh ini peran yang besar buat orang tua loh. Saya banyak melayani bahkan sesama anak hamba Tuhan yang kepahitan dengan orang tuanya. Kenapa? Di khotbahnya kelihatannya suci kudus, di rumah meso-meso, jahat sama istrinya. Loh ini realita. Ini realita ini. Kita enggak bisa tutup itu realita. Maka dari itu orang tua juga punya peran penting. Tadi saya menyambung dari Bapak Gembala, orang tua punya peran yang penting. Sebelum saya akan masuk kepada tokoh Alkitab yang kita akan belajar sama-sama. Loh ini penting saudara. Saya melayani seorang anak remaja. Ketika ngobrol dengan orang tuanya, ya, orang tuanya bilang, ini kayaknya ada ikatan kuasa gelap begini-begini. Saya bilang, kalau saya doakan sudah 3 kali gak ada manifestasi. Oh berarti aman. Terus orang tuanya berkata bahwa, tapi ya anak saya itu seneng ke Yestoya. Loh, saya bilang berarti sudah positif, udah bagus. Kalau dikuasai kuasa gelap pasti gak mau ke gereja. Tapi ini suka ke gereja. Dan pernah suatu kali, biasanya ini kan realitanya ya, orang tua ngajak anak sulit ke gereja, betul ya? Ini pernah orang tuanya gak bisa nganter, marah anaknya, pokoknya aku mau ke gereja loh saudara. Berarti kalau sampai di detik itu, ya bagus toh. Dia tahu dia mau ke gereja. Jadi orang tua itu jadi psikolog terbaik. Saya pernah ngambil S1 psikologi, tapi karena saya dapat panggilan saya lanjutkan ke teologi, sehingga namanya pastoral counseling. Saya sedia kalau ketika ini saya lagi-lagi harus apa adanya. Ketika anaknya mengalami masalah mungkin mental anxiety, depresi, akhirnya orang tua lepas tangan diserahkan ke psikiater. Sekali lagi ya, psikiater. Psikiater itu psikolog dan dokter. Saya sudah menangani 8 orang, nanti saya akan saksikan 2 yang berhasil menang atas obatnya. Jadi sampai harus minum obat saudara. Dan itu gak akan pernah berhenti obatnya. Sungguh, gak akan pernah berhenti. Suatu kali saya melayani sebuah keluarga yang anaknya sampai harus minum obat padahal masih SMA. Terus orang tuanya tanya, loh dok, manggilnya dokter juga ya, loh dok sampai kapan anak saya ini minum obat? Karena kok gak berhenti-berhenti? Dijawab, sudah ikuti aja kan kamu pasien, saya dokternya. Loh, bayangkan saudara, harus bayar, begitu kan lagi, konsumsi obat yang kita nggak tahu apa isinya dan apa reaksinya dan apa efek sampingnya.
Dan saya selalu kalau saya doakan orang yang tidurnya pakai obat, saya akan berkata, kalau engkau dengan iman mau bertindak, malam obatmu buangan. Dan 2 orang yang saya layani dan mau membuang obatnya, hari ini bisa tidur tenang bahkan tanpa obat. Karena itu iman. Iman itu enggak ngomong tok, bertindak, saudara. Ya. Saya sudah menangani 2 orang tua yang ketika anaknya bermasalah, masukan orang lain berkata begini, wes gak apa-apa tak tangani anakmu. Saya bilang, maaf saya gak setuju dengan pendapat itu. Bagaimanapun anak harus dekat dengan induknya. Bagaimanapun anak harus dekat dengan induknya kalau pas ada masalah. Orang lain gak bisa saudara, orang tua yang bisa. Saudara saya katakan kepada orang tua tersebut, saya katakan, Anda cukup peluk anak Anda, gak usah ngomong, cukup peluk. Anak Anda akan dapat jawaban. Nah berarti kan perannya di orang tua. Saya katakan kalau mau bawa pulang, jadi ini orang tuanya dengan anaknya beda tempat ya, beda kota. Saya bilang bawa pulang ketemu seharian peluk aja. Gak usah dicecer, gak usah dihakimi, peluk saja saya bilang. Saya percaya ada kuasa, kan ada namanya the power of love, salah satunya kan physical touch, peluk. Ada kalanya orang itu gak perlu dicecer, dipeluk tok. Saya ini bersyukur, satu karunia yang saya juga dapat, karunia mendengar. Saya ini kalau orang konseling, 2 jam saya diem tok, meneng tok saya. Karena apa? Ada orang yang kadang-kadang dalam dirinya itu ada sumpelan-sumpelan, ada sampah-sampah yang dia cuma cerita aja 2 jam selesai. Masalahnya gak banyak orang punya karunia mendengar, baru ngomong udah dicecer. Baru ngomong sudah dihakimi. Baru ngomong sudah dibantah. Mereka perlu didengar. 2 jam saya pernah. Saya belajar, kalau ada yang gak mau diomongi, saya gak akan ngomongi. Misalnya dia tanya pendapat saya, Pastor Yoel menurut Pastor Yoel bagaimana? Begini. Tapi kalau sudah muncul tapi, aku mundur alon-alon. Saya diem, berarti gak bisa diomongi nih. Tapi kalau dia, baik Pastor saya akan coba, saya akan lanjutkan. Karena daripada saya buang energi, daripada saya buang perasaan, daripada saya buang waktu, akhirnya saya akan diem aja, saya dengerin. Biasanya kalau saya diem, nanti dia ngomong jawab sendiri, tanya jawab sendiri gitu. Saya mesti gimana ya? Oh iya saya tahu harus begini, begitu. Itu yang saya temukan di lapangan. Nah sekarang kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang pernah mau bunuh diri, dan gak jadi bunuh diri saudara. Mari sama-sama kita lihat 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-1 sampai ke-8. Siapakah dia? Nabi Elia. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perial, Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, ayat 2. Padahal dia habis membunuh nabi saudara, membunuh nabi palsu ya. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Jadi mau dibunuh nih Elia ayat 3. Maka takutlah Elia. Loh Elia habis bunuh dengan kekuatan Tuhan musuh-musuhnya. Diancam takut ya. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya kabur. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin, katanya, cukuplah ya Tuhan, ambillah nyawaku. Dia depresi. Dia mau mati saudara, dia minta mati. Sebab aku tidak lebih baik dari nenek. Saya mau katakan, kalau saudara depresi justru datanglah kepada Tuhan. Kok saudara stres, justru datanglah kepada Yesus. Jangan datang kepada obat-obatan, jangan datang kepada alkohol. Itu tidak menyelesaikan, itu menambah masalah. Dan akhirnya berujung kepada bunuh diri. Jadi akarnya mesti kita urut. Kita lihat ayat yang kelima. Nah ini saudara, kita lihat ayat yang kelima. Perhatikan, 2 langkah saja solusinya untuk saudara mengatasi depresi. Sesudah itu ia berbaring dan, kalau saudara stres, apa yang saudara lakukan? Tidur. Alkitab mencatat tidur. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, bangunlah. 1, saudara kalau ngalamin stres, tidur. 2,
Makan. Makanlah yang Anda suka apa? Suka kambing, makan. Silakan, tapi dijaga. Jangan, kata Pastor Yoel makan kambing. Ketemu saya, kok cekot-cekot. Ya iya saudara. Kambing ya piye, gak cekot-cekot ya. Ya maksud saya takarannya mesti sadar juga. Tidur, makan. Ayat yang ke-6. Yang ke-6. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti. Wow! Kurang STMJ nih saudara. Jadi zaman Eli ya sudah ada roti bakar. Wow. Cuman ya STMJ-nya yang kurang ya. Dan sebuah kendi berisi, lalu ia makan dan kemudian berbaring. Udah, enjoy, tidur, makan. Tapi jangan keterusan, nanti jadi gemuk saudara. Tapi maksud saya pada momen ini, ayat yang ke-7. Tetapi malaikat Tuhan, malaikat Tuhan itu di perjanjian lama itu mengarah kepada Yesus Kristus atau Kristofani. Kristus itu. Ya, tadi kan malaikat, ini malaikat Tuhan. Datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah. Tadi tidur, makan, tidur. Terus bangun, lalu makan. Simple. Tidur, makan, tidur, makan. Ini Alkitabiah saudara. Karena dia perlu berjalan. Ayat yang ke-8. Maka bangunlah dia lalu makan dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Saudara, kalau engkau ada masalah depresi, stres, jangan datang ke manusia, datang ke siapa? Yesus. Dia akan membuat engkau tidur nyenyak, makan enak. Saudara mau cari pendeta manapun ujung dunia, semua manusia. Saya masih manusia. Saya tahu ketika saya hari-hari ini, saya terus minta perkenanan Tuhan dalam pelayanan saya. Saya sudah aba-aba nih, saya sudah kasih rambu-rambu, saya bukan pendeta yang suka dikultuskan. Kalau enggak Pastor Yoel yang doakan enggak sembuh, enggak. Saya hanya menerima perkenanan Tuhan melalui saya saja, puji Tuhan. Tuhan menyatakan kuasanya. Saya enggak sakti Tuhan Yesus yang luar biasa kok. Maka saya akan mengarahkan saudara untuk datang kepada Yesus. Saudara, saya mau katakan ini saya ambil contoh ilustrasi ya. Saudara mau diet misalnya, overweight, and then saudara mau diet misalnya. Saudara mau cari dokter terhebat di dunia pun katakanlah dari luar negeri, tapi kalau saudara masih suka seblak, masih suka cireng, masih suka cimol, masih suka es teh manis, percaya saya dokter sehebat apapun, tetap saudara enggak kurus. Nangkep maksud saya saudara? Karena saudara harus bertindak. Nah caranya saudara yaitu datang ke Yesus. Tidur nyenyak, makan pun enak. Iya, saudara saya mau katakan ya, orang kalau stres masih dikasih makan ayam goreng terenak, rasanya tetap gak enak kan? Tapi kalau saudara tidur nyenyak, saudara diberi sukacita, mau makan nasi sama kerupuk sukacita, betul? Iya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Sukacita dari obat, sukacita dari alkohol, sukacita dari rokok, sukacita dari Tuhanku, Yesus Kristus. Saya tutup dengan kesaksian sebelum saudara akan nanti dipandu oleh Pak Tri, konsultasi dengan Bapak Gembala, dengan saya. Saya mulai dengan kesaksian yang pertama, Aditya. Anak muda, boleh ditampilkan, saudara bisa lihat, Agustus, dia datang dengan masalah, dia berkata, saya minum obat, saya stres, dan dia datang saya doakan, saya sering tantang orang, berani enggak buang obatnya? Ya tergantung iman masing-masing, ada yang berani, ada yang enggak berani, tapi yang berani mengheningkan obatnya, itu yang akan mengalami. Loh iya saudara, itu bicara iman. Iman itu percaya dan bertindak. Ini lihat saudara. Saya kontrol ke dokter dan setelah saya didoakan, saya percaya Tuhan Yesus yang berkuasa, saya hanya perantara saja. Saya setelah didoakan, saya tidak menyentuh obat itu lagi. Perhatikan, sudah gak menyentuh, kok malah tidur nyenyak, damai sejahtera. Karena siapa? Tuhan Yesus.
Lihat saudara. Dan saya rasa ini saya layak untuk sampaikan kepada Pastor Yoel. Kita lihat slide selanjutnya. Ini obatnya saudara ditunjukkan. Ini obat antidepresan yang sudah tidak saya konsumsi. Sampai hari ini dia tidak konsumsi. Sejak didoakan sampai hari ini. Mujizat Tuhan berikan, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kemarin hari Minggu kesaksian penutup, saya mendoakan seorang oma namanya Oma Sukping saudara. Boleh ditampilkan? Beliau maju ke depan, dia berkata bahwa saya tidak bisa tidur tanpa obat. Saya butuh obat penenang. Saya berkata, Oma, saya percaya Yesus sanggup membuat Oma tidur tanpa obat. Dan saudara bisa lihat Seninnya, selamat sore Pak Yoel, saya Oma Sukping yang kemarin minta didoakan, masalah malam gak bisa tidur, saya gak minum obat, saya berdoa, ngantuk tapi gak bisa plus, gak apa-apa, ada progres. Bisa tidur, sebelumnya gak bisa, harus obat. Tapi ada progres, ada yang parsial, gak apa-apa, semua ada proses. Puji Tuhan, badan gak berasa capek. Terima kasih Pastor Yoel. Lalu dikatakan apa? Bukan cuman bisa tidur dengan nyenyak, dikatakan apa? Pinggang saya yang sakit sudah lebih enakan daripada dulu. Dulu itu berarti sudah bertahun-tahun mengalaminya. Tetapi ketika Yesus menjamah, terjadi kesembuhan. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara, sebelum kita masuk sesi tanya jawab, saya mau katakan iman itu bertindak. Enggak cuman omon-omon. Saya banyak menemukan orang yang kalau omon aja, hanya jalan di tempat. Tapi ketika saya katakan kepada mereka, saya katakan, berani enggak buang obat? Berani enggak untuk bertindak? Dan ketika yang berkata, saya coba malam hari ini Pak, dan rata-rata memberi kesaksian, mengalami kesembuhan. Jadi mesti kesembuhan pun saudara, itu Tuhan juga berikan kesembuhan jiwa. Ya, kita boleh buka ayat yang paling terakhir ya, Mazmur 23 ayat yang kedua. Atau kita nyanyi ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ya, silakan Mbak Tri.